Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan seri tafsir Al-Quran, Surah Al-Baqarah. Nabi Muhammad sering diam-diam menengadah ke langit menunggu wahyu ini turun, sampai akhirnya doanya dikabulkan Allah. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Artinya, sungguh, kami melihat wajahmu, Nabi Muhammad, sering menengadah ke langit. Maka pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dimanapun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa pemindahan kiblat ke Masjidil Haram itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Nabi Muhammad emang punya keinginan kuat supaya kiblat dipindah ke Ka'bah. Sampai sering menengadahkan wajahnya ke langit, menantikan wahyu turun. Allah pun mengabulkan dan menetapkan kiblat baru, mengarah ke Masjidil Haram. Yang disebut di sini arah Masjidil Haram, bukan cuma Ka'bah persis. Karena maksudnya biar orang yang jauh dan gak bisa lihat Ka'bah langsung, tetap bisa menghadap ke arahnya, lewat perhitungan arah. Makanya, umat Islam di seluruh dunia wajib tahu ilmu buat nentuin arah kiblat. Sama kayak mereka perlu tahu jadwal waktu sholat. Orang-orang ahli kitab sebenarnya tahu persis bahwa perpindahan ini emang kebenaran dari Allah, karena udah tertulis di kitab mereka sendiri. Tapi tetap aja ada yang berusaha bikin fitnah dan nyebar keraguan ke kalangan muslim yang imannya masih lemah. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. Artinya, sungguh, jika engkau Nabi Muhammad mendatangkan ayat-ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Sungguh, jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang zolim. Allah kasih tahu bahwa sekeras apapun Nabi Muhammad ngasih bukti dan penjelasan, orang-orang ahli kitab itu gak bakal mau ikut kiblat umat Islam. Begitu juga sebaliknya. Bahkan sesama mereka sendiri, Yahudi dan Nasrani, tetap ngotot pertahanin kiblat masing-masing dan gak mau saling ikut. Ini nunjukin bahwa sikap keras kepala mereka bukan soal kurang bukti, tapi emang udah maunya begitu. Makanya Allah tegasin ke Nabi supaya jangan sampai ikut-ikutan keinginan mereka setelah ilmu yang benar udah sampai. Karena kalau sampai kejadian, itu termasuk perbuatan zolim. Dari dua ayat ini, kita belajar bahwa sekuat apapun bukti dan kebenaran disodorkan, orang yang emang udah niat menolak gak akan berubah pikiran. Jadi cukup sampaikan kebenaran dan jangan ikut arus keinginan mereka. Pada part berikutnya, kita lanjut membahas kenapa ahli kitab sebenarnya kenal Nabi Muhammad kayak kenal anak mereka sendiri. Sampai jumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.